Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk berada di majelis yang sama, ya, di forum yang sama meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Dan semua ini kita upayakan dalam rangka untuk sama-sama memberikan semangat menyambut kedatangan tamu agung, yaitu Ramadan yang telah lama kita nantikan tentunya. Sebelumnya saya akan sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka ingin berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi sungguh Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal. Sebenarnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan mobilisasi secara umum di perang Tabuk, ya. Di mana saat itu perang yang dihadapi oleh kaum muslimin sangatlah sulit, baik itu perjalanannya yang jauh, lawannya yang tangguh karena saat itu melawan Romawi, kemudian juga cuacanya yang terik, musimnya juga sedang paceklik. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Dan di sini menguji para sahabat, ya, siapa-siapa yang tetap memiliki niat untuk berangkat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa yang mentalnya sudah lemah terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan ternyata Masya Allah, di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang memiliki mental yang lemah, jadi ada niatan-niatan untuk tidak berangkat, memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rintangan-rintangan yang akan memberatkan diri mereka sehingga mereka tidak diberikan oleh Allah peluang untuk meraih kebaikan. Karena di dalam jihad itu hanya ada dua, yaitu kalau meninggal juga akan meraih kebaikan berupa syahid, kalau mereka menang tetap hidup, mereka akan hidup dengan kemenangan, kemuliaan, dan juga tentunya ghanimah atau harta rampasan. Sesungguhnya ayat ini juga sangat relevan untuk kita terapkan di masa kita seperti sekarang ini, di mana sudah hadir di hadapan kita seruan, ya, kemudian juga rahmat, karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia. Akan tetapi sebelumnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca, dengan kondisi, dengan musibah yang tentunya semua kita merasakannya. Disinilah justru akan terjadi filterisasi, ya, penyaringan siapa-siapa yang tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menyambut kebaikan, peluang-peluang pahala yang diberikan oleh Allah, dan siapa-siapa yang lemah karenanya, ya. Maka di sini kita perlu berbekal bersama-sama, mudah-mudahan dengan perbekalan yang kita siapkan ini kita betul-betul diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan justru lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan di sini saya akan menyampaikan bekal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan seperti sekarang ini. Sesungguhnya persiapan dan perbekalan yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, baik itu dalam keadaan seperti sekarang ini ataupun dalam keadaan normal seperti biasa, tidak jauh berbeda, ya. Di sini ada 4 bekal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah i'dadur ruh, ya, mempersiapkan hati kita,
mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan mental kita untuk menghadapi cobaan-cobaan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah i'dadul ilmi, ya, mempersiapkan ilmu, pemahaman, pengetahuan untuk melaksanakan ibadah yang tidak hanya berkuantitas tapi juga berkualitas. Yang ketiga adalah i'dadul mal, mempersiapkan finansial kita. Karena di bulan Ramadan ini akan banyak peluang pahala, yang diantaranya adalah peluang pahala untuk saling berbagi satu dengan yang lain, yang tentunya ini memerlukan persiapan finansial yang baik. Yang keempat adalah i'dadul jasad, mempersiapkan fisik kita. Karena dibilang puasa itu sesungguhnya tidak berat, ya berat juga, apalagi yang tidak terbiasa menahan lapar dari fajar sampai maghrib tiba. Maka dalam kondisi seperti ini kita perlu fisik yang kuat. Ya, tentunya nanti bisa dicari ya, seperti apakah tips-tips untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tetap sehat dan bugar, begitu. Lantas, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengcover 4 jenis persiapan yang kita butuhkan ini, ya? Yang pertama harus kita lakukan adalah evaluasi, ya. Salah satu daripada adab atau etika seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap saat, setiap waktu adalah muhasabah. Ya. Muhasabah ini akan menjadi salah satu hal yang membantu betul ya, apakah kita sukses atau tidak dalam planning dan rencana-rencana yang kita lakukan. Maka dari itu dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa-apa yang kalian perbuat untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa tazayyanu lil 'ardil akbar, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah kalian dengan amal-amal soleh untuk menghadapi pagelaran agung, yaitu mahkamah agung pada hari kiamat. Karena sesungguhnya Allah akan meringankan hisab pada hari kiamat bagi orang-orang yang melakukan muhasabah ketika di dunia. Jadi mari kita evaluasi apakah di tahun lalu ada program-program yang belum terlaksana, dan mudah-mudahan dengan evaluasi yang baik ini bisa kita terapkan ya, bisa kita laksanakan pada tahun ini. Kemudian yang kedua adalah pahami ya, setelah evaluasi pahami. Untuk menjadikan Ramadan kita lebih berkualitas dan berkuantitas, mari kita kembali mereview pemahaman kita tentang apa saja. Yang pertama adalah tentang keutamaan Ramadan. Nanti bisa dibuka lagi ya, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang sesungguhnya apabila itu kita lakukan di luar bulan Ramadan itu akan terasa berat. Kemudian juga di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita semua dari 10 kali lipat hingga bilangan yang tidak terhingga. Dan juga pada bulan Ramadan ini Allah memberikan tawaran ampunan yang sangat luar biasa terjadi pada sepanjang hari dan sepanjang malam, dan doa-doa, terutama doa memohon ampunan kita, lebih mustajab dilakukan di bulan Ramadan ini. Juga nanti di akhir bulan Ramadan di sana akan ada
Ya, suatu malam yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian apalagi yang harus kita pahami adalah tentang keutamaan puasa itu sendiri, di mana puasa ini bukan ibadah yang biasa saja. Puasa adalah ibadah yang khusus untuk Allah. Artinya, semua ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, sedekah, haji, dan yang lain sebagainya, bisa saja kita lakukan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah-ibadah tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Akan tetapi puasa, kenapa dia ibadah yang khusus untuk Allah? Karena hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahui tentang puasa kita. Ya, Masya Allah. Jadi tidak ada orang lain yang bisa tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak, kecuali kita memberikan informasi tentang itu. Kemudian juga puasa ini yang sangat luar biasa bisa menjauhkan kita dari neraka. Satu hari saja bisa sampai 70 tahun perjalanan lamanya. Dan di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, ya, tidak semuanya bisa memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat. Akan tetapi puasa dan Al-Quran bisa memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat nanti. Dan saking istimewanya puasa ini, nanti Allah akan sediakan pintu khusus di surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang perlu kita fahami juga untuk supaya Ramadan kita maksimal adalah tentang makna puasa itu sendiri. Ini sangat penting ya teman-teman sekalian ya, bahwa puasa itu sesungguhnya bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar mencegah diri kita dari makan dan minum, akan tetapi puasa harus mampu mengendalikan kita dari perkataan dan perbuatan yang kotor. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga sampaikan, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menahan diri dari perkataan keji dan perbuatan kotor, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan puasanya. Maka dari itu, jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya sekedar pada perut kita saja. Nah, di sini yang harus kita ingat, puasa itu yang pertama terdiri dari huruf P ya. P, pikiran kita harus positif. Ya, jauh dari buruk sangka, suudzon dan lain sebagainya. Yang kedua U, ucapan kita juga harus senantiasa terjaga dari ghibah, namimah, perkataan kotor, dusta ya, atau perkataan yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga A, ya, amal soleh harus kita tingkatkan sebaik-baiknya. Yang keempat S, sabar dan syukur harus senantiasa menghiasi waktu demi waktu dalam puasa kita. Dan yang terakhir A, ya, A, aksi beramal kebaikan dan memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, itu adalah tentang makna puasa yang harus kita luruskan, dan dengan itu insya Allah puasa kita akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga setelah mengevaluasi dan memahami adalah mengkondisikan diri kita, jiwa kita, terutama dalam keadaan seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan agar hati dan jiwa kita ini terkondisikan dengan baik? Yang pertama kita lakukan pemanasan. Ya, di hari-hari seperti ini, terutama kita stay di rumah seperti ini, banyak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan pemanasan menyambut bulan Ramadan. Ya, memperbanyak tilawah, puasa, membaca buku yang bermanfaat, wirid, zikir, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perbanyak doa. Ya, karena hal yang luar biasa pada seorang mukmin adalah doa. Dia bisa merubah takdir dan dia bisa menembus langit. Ya, agar kita betul-betul sampai pada bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dan nanti ketika sudah
terlihat hilal Ramadan, ada doa yang sangat bagus dan ini sangat relevan untuk kita amalkan pada kondisi kita seperti sekarang ini, yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah rabbuna wa rabbukallah. Allah Maha Besar, ya Allah, datangkanlah kepada kami hilal Ramadan ini dan kami dalam keadaan keaman, dan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat dan Islam, dan diberikan taufik kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai, wahai Allah, karena sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah lekas-lekas bertaubat dari segala kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menjadikan fisik kita menjadi berat untuk diajak melakukan berbagai kebaikan, sehingga agar fisik kita nanti mendukung, tidak aras-arasan ketika melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan, maka bersihkan dengan perbanyak taubat. Dan juga luruskan niat, ya, jangan sampai kita melakukan ini dan itu karena manusia, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa memberikan balasan dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa gelorakan semangat, meskipun keadaan kita seperti sekarang ini, mari kita bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan, karena sangat banyak sekali hikmah yang nanti akan kita dapatkan dalam keadaan seperti ini. Ramadan tiba di antara kita, ya, insyaallah kita lebih fokus dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena kita tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Dan kalau kita semangat, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 69, ya, Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam kebaikan-kebaikan, maka kami akan memberikan mereka taufik, ya, kemudahan untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat, ya, tips yang keempat adalah mengoptimalkan, ya. Di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ada dua ibadah yang identik untuk kita perjuangkan secara maksimal di bulan Ramadan, yaitu yang pertama siam itu sendiri, ya, yang maknanya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, sehingga Allah sampaikan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian dalam sebuah riwayat, Jibril, ya, mendapati Rasulullah itu jauh lebih dermawan di bulan Ramadan, meskipun di hari-hari lain Rasulullah itu sudah menjadi manusia yang paling dermawan, akan tetapi di bulan Ramadan beliau jauh lebih dermawan daripada saat didapati di bulan yang lainnya. Sehingga di bulan Ramadan ini ada 3 jenis amal yang bisa kita maksimalkan, yaitu yang pertama siam kita jaga tadi, bukan hanya dari makan dan minum, ya. Kemudian yang kedua interaksi kita dengan Al-Quran, bukan hanya tilawah tapi juga tadabbur, ya, merenungi, mengamalkan, mendakwahkan, mensyiarkan. Kemudian yang ketiga adalah sedekah, ya, itu. Kemudian tips yang kelima atau yang terakhir adalah mempertahankan, ya. Dan ini akan sangat sulit, ya, yang kelima ini, ya, karena keimanan seseorang itu mengalami fluktuasi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya wabah ini, ya, kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan mudik, kue lebaran, baju lebaran dan sebagainya. Kita bisa bertahan sampai di penghujung Ramadan dan kita bisa bertahan sampai pada tahun depan. Mudah-mudahan seperti itu, karena tidak ada suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi istiqamah. Maka ketika Rasulullah ditanya ayul a'mali ahabbu ilallah, qala adwamuha wa in qalla. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?
yaitu yang bisa konsisten meskipun itu sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya juga untuk teman-teman semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua menjalani ibadah Ramadan kita pada tahun ini dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga puasa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.